بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia yang terkandung di dalam setiap nama Allah tersebut, serta konsekuensi yang harus kita amalkan pada setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita akan memasuki pembahasan nama Allah Al-Mu'min dan As-Sadiq. Al-Mu'min dan As-Sadiq, dua nama Allah yang akan kita bahas di kesempatan ini. Pertama, Al-Mu'min. Al-Mu'min disebutkan dalam satu ayat saja dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-23. Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Al-Malik, Raja yang maha menguasai. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha selamat. Al-Mu'min, inilah yang akan kita bahas. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha menguasai. Al-Mutakabbir, yang maha memiliki segala keagungan dan ketinggian. Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada pelajaran penting. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama-namanya yang maha indah, yang terkandung padanya sifat-sifat yang maha mulia, kemudian Allah tutup dengan Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya, seseorang itu kalau dia benar-benar mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, tidaklah mungkin dia mempersekutukan Allah. Allah, apabila kita kenal Dia, maka kita yakin hanya Dialah yang pantas disembah, hanya Dia yang esa, tidak ada sekutu baginya. Oleh karenanya Allah maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa dikatakan maha suci?
Karena perbuatan dosa syirik itu berarti menodai kemuliaan Allah, menghina Allah, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang mengenal Allah, dia tidak mungkin menduakan Allah, karena itu termasuk penodaan terhadap kemuliaan Allah, pelecehan kepada Allah. Makanya kita ucapkan subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, jadi ini ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Mu'min, surat Al-Hasyr ayat ke-23. Dan jemaah sekalian, Al-Mu'min itu maknanya dari kata al-iman, dari kata al-iman. Dan iman itu secara makna kembali kepada at-tasdiq wal ikrar, pembenaran dan pengakuan, pembenaran dan pengakuan. Namun nama Allah Al-Mu'min itu lebih luas maknanya, bukan sekedar bermakna pembenaran dan pengakuan. Lalu apa nama Allah Al-Mu'min? Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah dalam kitab ini Fiqih Asmaul Husna menyebutkan sampai 7 makna. Menyebutkan sampai 7 makna. Walaupun kalau kita lihat di terjemahan, salah satu terjemahan yang saya dapatkan hanya menampilkan 1 makna, yaitu yang maha memberi keamanan. Yang maha memberi keamanan. Itu di terjemahan yang banyak beredar, tapi maknanya lebih luas daripada itu. Apa saja maknanya? Yang pertama, Allah yang maha membenarkan keesaannya. Allah yang maha membenarkan keesaannya, membenarkan tauhid. Ini makna yang pertama. Inilah yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Ini makna yang pertama. Makna ini juga terkandung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Ishaq dari Al-Aghar Abi Muslim, bahwasannya beliau menyaksikan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya mereka berdua bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi atas kebenaran apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah dan Allah maha besar, qala, maka Allah azza wa jalla berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sadaqa abdi, hambaku benar, la ilaha illa ana wa ana akbar,
Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, dan aku yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, dan apabila hamba mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu, qala sadaqa abdi, maka Allah berfirman, hambaku benar. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku satu-satunya. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan apabila hamba mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana la syarika li, maka Allah berfirman, hambaku benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan apabila hamba mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan miliknya lah kekuasaan serta miliknya lah segala pujian, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu, maka Allah berfirman, hambaku benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, milikku saja kekuasaan itu dan milikku saja segala pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, dan apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah dan tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, qala, maka Allah mengatakan, sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi, hambaku benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada upaya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Qala Abu Ishaq perawi hadis berkata, summa qala al-Aghar, kemudian al-Aghar berkata, al-Aghar perawi hadis dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, syai'an lam afhamhu, beberapa kalimat yang aku tidak paham, kata Abu Ishaq dari ucapan al-Aghar. Qultu li Abi Ja'far, maka aku berkata kepada Abu Ja'far, ma qala, apa yang dia katakan itu? Qala, beliau mengatakan, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun nar, barang siapa yang dianugerahkan untuk bisa mengucapkan zikir ini, zikir-zikir yang terkandung dalam hadis ini, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Baik, inilah jemaah sekalian hadis yang menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Mu'min, yaitu makna yang pertama, Allah yang maha membenarkan keesaannya, wahdaniyahnya, bahwa dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian makna yang kedua juga terkandung di dalam ayat dan hadis ini. Makna yang kedua juga terkandung di dalam dalil yang telah kita sebutkan. Apa makna yang kedua? Allah membenarkan hamba-hambanya yang mempersaksikan tauhid untuk dirinya. Ini makna yang kedua. Allah membenarkan hamba-hambanya yang mempersaksikan tauhid untuk dirinya. Jadi dalam hadis ini juga ada pendalilan makna yang kedua, yaitu Allah membenarkan persaksian hamba terhadap keesaannya. Allah membenarkan persaksian hamba terhadap keesaannya.
Ini makna al-mu'min yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, makna al-mu'min yang ketiga adalah pembenaran Allah kepada para nabi dan rasulnya. Pembenaran Allah terhadap para nabi dan rasulnya. Dengan apa Allah benarkan mereka? Dengan hujjah-hujjah dan al-bayyinat, bukti-bukti kenabian dan kerasulan, yaitu mukjizat para nabi dan rasul. Jadi Allah benarkan mereka, Allah dukung mereka, para nabi dan rasul, dengan hujjah yang terang, dengan hujjah yang terang, dan juga dengan bukti-bukti seperti mukjizat mereka, mukjizat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu jemaah sekalian, dakwah para nabi dan rasul itu mudah dipahami, karena Allah membenarkan mereka dengan hujjah-hujjah yang terang, ditambah lagi dengan mukjizat yang membuktikan kebenaran mereka. Allah membuktikan kebenaran para nabi dan rasul dengan hujjah dan bukti-bukti berupa mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan mereka. Maka kita pun mudah memahami dan kita membenarkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya Allah sebutkan di surat Fussilat ayat ke-53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru dan di dalam diri-diri mereka. Dalam diri-diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu adalah benar. Maka Allah memperlihatkan kepada kita kekuasaannya, di antara tujuannya untuk menjelaskan kepada kita kebenaran Al-Quran. Ya. Ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, Allah membenarkan janji-janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman, berupa kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Berupa kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Ini makna yang keempat. Allah membenarkan janji-janji yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah menjelaskan dalam ayat ini janji-janji Allah, dan pasti Allah akan menepati janjinya, yaitu janji kemenangan dan kekuasaan. Tapi jemaah sekalian, kepada siapa Allah berjanji? Kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Perhatikanlah ayat ini. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Sungguh benar-benar
sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah akan menguatkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah benar-benar akan mengganti rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka tetap beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat ke-55. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Kata Syekh, Allah berjanji kepada hamba-hambanya untuk memberikan an-nasru wat tamkin, kemenangan dan kekuatan di dalam agama mereka. Kemenangan dan kekuatan di dalam agama mereka. Begitu pula kekuasaan. Dan Allah pasti membenarkan janjinya. Allah pasti membenarkan janjinya kepada hamba-hambanya tersebut. Buktinya apa? Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Allah berikan kemenangan, kekuatan dalam agama, dan kekuasaan di muka bumi karena iman dan amal soleh mereka. Karena iman dan amal soleh mereka. Jadi jemaah sekalian, ini janji Allah yang terkandung juga dalam namanya Al-Mu'min, dan Allah tidak mungkin menyalahi janji. Dan Allah sudah membuktikannya, dan tetap Allah akan terus membuktikannya kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa orang-orang yang beriman beramal soleh itu? Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah iman dan amal soleh, tauhid dan ittiba. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran bagi kita. Kekuasaan dan penegakan agama itu bukanlah tujuan kita berjuang, tujuan kita berdakwah. Tujuan kita adalah iman dan amal soleh. Menegakkan keimanan dan amal soleh dalam diri kita terlebih dahulu. Maka kalau itu sudah benar-benar kita lakukan, Allah akan menganugerahkan kepada kita kekuatan, bahkan kekuasaan, sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan kita balik. Banyak golongan-golongan yang ingin memperjuangkan Islam, mereka balik. Mereka kejar terlebih dahulu kekuasaan, supaya katanya bisa menegakkan syariat. Ini terbalik. Harusnya tegakkan syariat dalam dirimu terlebih dahulu. Dan pada apa yang kamu mampu, di keluargamu, di masyarakatmu, tegakkan syariat. Dan syariat yang paling tinggi adalah tauhid. Kemudian ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dilakukan para sahabat. Lalu Allah berikan kekuatan dan pertolongan. Kalau sekarang ada sebagian kelompok mereka balik.
berjuang dulu untuk menggapai kekuasaan, tidak peduli dengan tauhid dan ittiba, tidak peduli dengan iman dan amal soleh. Makanya dalam perjuangan mereka, walaupun melanggar syariat, mereka gak peduli. Yang penting bisa berkuasa. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas kafir, asal membantu mereka menggoyang penguasa yang sah, mereka anggap kawan. Orang sudah jelas kafir, ahli filsafat liberal, dia muslim ahli filsafat liberal pun dia menjadi kafir karena itu. Apalagi dia memang asalnya kafir, mereka anggap kawan mereka, teman mereka. Subhanallah. Jadi ini bahaya. Maka Allah pasti membenarkan janjinya, tapi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini makna yang keempat. Kemudian makna yang kelima, Allah memberi keamanan. Nah, di sini sudah masuk makna memberi keamanan. Hamba-hambanya yang beriman dan para walinya yang bertakwa dari azab dan hukumannya. Inilah makna al-mu'min yang kelima. Allah Azza wa Jalla memberi keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman dari azabnya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan hidayah. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita iman yang tidak dicampuri oleh kesyirikan sedikit pun adalah kunci menggapai keamanan, yaitu keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini berlaku pada 4 bentuk azab. Yang pertama azab di dunia, yang kedua azab di alam kubur, yang ketiga azab di hari kebangkitan, yang keempat azab neraka. Yang ketiga maksudnya di padang mahsyar, belum ke surga, belum ke neraka. Itu ada azab tersendiri. Kemudian azab neraka. Inilah jemaah sekalian 4 bentuk azab Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun, Allah berikan jaminan keamanan dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid. Tauhid itulah jaminan keselamatan dari azab Allah. Karena Allah memiliki nama Al-Mu'min, yang maha memberikan keamanan. Allah akan menganugerahkan keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian makna yang keenam, makna al-mu'min adalah Allah membenarkan janjinya kepada orang-orang yang beriman untuk menganugerahkan kepada mereka kemenangan yang besar, yaitu masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini makna yang keenam yang terkandung dalam nama Allah Al-Mu'min. Allah membenarkan janjinya kepada orang-orang yang beriman, yaitu kemenangan yang besar, dimasukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wa qalu alhamdulillahilladzi
sadaqana wa'dahu, dan mereka penghuni surga itu berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kepada kami janjinya. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha, dan mewariskan kepada kami surga yang kami bisa tinggal di mana saja di bagian surga itu sesuai kehendak kami. Fa ni'ma ajrul amilin, maka itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Baik, ini makna yang ke-6. Kemudian yang ke-7, Allah memberi keamanan dari rasa takut, menghilangkan rasa takut diganti dengan keamanan, sebagaimana dalam surat Quraisy ayat keempat, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang memberi makan kepada mereka sehingga hilang rasa lapar mereka, dan Allah yang memberi keamanan sehingga hilang rasa takut mereka. Juga di surat An-Nur ayat ke-55 tadi, wala yubaddilannahu min ba'di khaufihim amna, sungguh Allah benar-benar akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Jadi ini makna yang ke-7, Allah yang maha memberikan keamanan, yaitu menghilangkan rasa takut kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat, yaitu rasa takut di dunia kepada musuh-musuh misalkan. Artinya Allah lindungi kita, bukan sekedar hilangkan rasa takut, tapi Allah lindungi kita sehingga kita merasa aman dari musuh. Maka ini termasuk makna nama Allah Al-Mu'min. Baik, inilah jemaah sekalian, semuanya 7 yang disebutkan oleh Syekh yang terkandung dalam nama Allah Al-Mu'min. Nama Allah yang kedua, As-Sadiq. As-Sadiq artinya Allah yang maha benar. Disebutkan dalam satu ayat. Yaitu surat Al-An'am ayat 146. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur, dan atas orang-orang Yahudi itu kami haramkan setiap hewan yang memiliki kuku seperti onta. Wa minal baqari wal ghanami, dan juga dari sapi dan kambing. Haramna alaihim syuhumahuma, kami haramkan atas mereka lemak sapi dan kambing tersebut. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'admin, kecuali, kata Allah, yang ada di punggungnya dan yang berada di perut besarnya dan yang berada di ususnya, atau yang bercampur dengan tulang. Ini pengecualian. Dzalika jazainahum bibaghihim, demikianlah kami balas mereka karena kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah yang maha benar. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang hukuman Allah kepada orang-orang Yahudi, yaitu Allah haramkan atas mereka onta, kemudian lemak sapi dan kambing.
namun ada pengecualiannya. Kenapa? Karena kedurhakaan mereka. Jadi ini salah satu azab yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi. Azab dalam bentuk mereka disempitkan hukum mereka, disempitkan mereka dengan hukum. Kemudian di akhir ayat, itulah dalil nama Allah As-Sadiq. Allah berfirman, wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami adalah yang maha benar. Syekh menjelaskan, ay as-sadiq fi wa'dihi wa wa'idihi, maknanya adalah yang maha benar dalam janjinya dan ancamannya, wa fi kulli ma yukhbiru bihi, dan pada setiap yang dia kabarkan. Jadi kata Syekh, as-sadiq itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, maha benar pada janjinya dan ancamannya. Yang kedua, maha benar dalam setiap apa yang dia kabarkan. Sebagaimana kata Syekhul Islam, fala raiba anna Allah Ta'ala wa'adal muti'ina bi an yuthibahum. Tidak diragukan lagi, Allah Azza wa Jalla telah berjanji kepada orang-orang yang taat kepadanya untuk membalas pahala mereka atau memberi pahala bagi mereka. Wa wa'ada sa'ilina bi an yujibahu, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang memohon kepadanya untuk menjawab atau mengabulkan doa mereka. Wa huwa shadiqul ladzi la yukhliful mi'ad, karena Allah adalah as-sadiq, yang maha benar, yang tidak menyalahi janji, yang tidak menyalahi janji. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan Allah. Surat An-Nisa ayat 122. Baik, jemaah sekalian, hanya saja dibedakan antara janji Allah dan ancaman Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, itu pasti ditepati. Sedangkan ancaman Allah terbagi menjadi dua. Pertama, ancaman kepada orang kafir, maka itu pasti Allah tepati. Yang kedua, ancaman kepada pelaku dosa yang masih muslim, maka bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Dan ketika Allah tidak tepati, itu tidak bermakna Allah tidak benar. Tidak bermakna seperti itu. Allah tidak benar dalam ancamannya. Karena ancaman itu kalau tidak ditepati, itu menunjukkan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sedangkan janji tidak mungkin untuk tidak ditepati, nggak mungkin. Karena kalau nggak tepat janji berarti khianat. Sedangkan kalau ancaman, jika kita tidak tepati, itu bermakna baik. Itu bermakna baik. Iya. Jadi ancaman Allah kepada pelaku dosa yang beriman bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau Allah tepati, itu menunjukkan Allah Maha Hikmah. Ada hikmah bagi dia. Kenapa dia dihukum? Kalau Allah tidak tepati, itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Jadi tidak dikatakan Allah tidak benar dalam ancamannya. Iya.
Karena itu justru kebaikan ketika orang beriman diancam tapi Allah tidak tepati ancamannya. Baik. Dan inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij. Jadi mereka baca dalil-dalil tentang ancaman kepada pelaku dosa yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Lalu mereka berkesimpulan berarti orangnya kafir. Contoh jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini janji atau ancaman? Ancaman. Tapi mengadu domba itu bukan termasuk dosa kekafiran. Maka ancaman ini bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau Allah tepati, maknanya dia tidak akan masuk surga secara langsung, bukan kekal di neraka selama-lamanya. Itu kalau Allah tepati. Kalau tidak Allah tepati, berarti Allah maafkan. Berarti Allah maafkan. Nah, dari mana kita bisa menafsirkan seperti ini? Pertama, tentu dari penjelasan para sahabat. Yang kedua, karena ada ayat lain. Ayat lain yang menunjukkan dosa selain syirik bisa jadi Allah ampuni kalau Allah menghendaki, walau pelakunya tidak bertobat. Yaitu surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita dosa selain syirik, maka ancaman terhadapnya bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij, sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini penting ya, penting sekali dipahami ini. Beda memahami janji Allah dan ancaman Allah. Janji Allah pasti ditepati. Ancaman Allah terhadap pelaku dosa selain kesyirikan dan kekafiran bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau Allah tepati, menunjukkan Allah yang maha hikmah. Di balik hukuman itu ada hikmah-hikmah. Begitu pula menunjukkan Allah maha kuat, maha perkasa, maha mampu membalas. Kalau tidak Allah tepati, menunjukkan Allah maha penyayang, maha pengampun, dan seterusnya. Baik. Jadi inilah dua makna yang terkandung di dalam nama Allah As-Sadiq, Allah yang maha benar. Pertama, maha benar dalam janji dan ancamannya, hanya saja ancamannya ada rincian tadi. Yang kedua, maha benar pada setiap yang Allah kabarkan. Maha benar pada setiap apa yang Allah kabarkan. Iya. Apa yang Allah kabarkan kepada kita? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah semuanya adalah benar. Karena itu adalah kabar-kabar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan konsekuensi keimanan terhadap nama Allah Al-Mu'min dan As-Sadiq, yaitu orang yang berbuat baik tidak khawatir Allah menzoliminya atau amalannya disia-siakan. Orang yang berbuat baik tidak akan pernah khawatir Allah berbuat zolim kepadanya, dan amalannya disia-siakan. Dia nggak pernah khawatir.
dia tidak pernah khawatir amalannya disia-siakan, maka dia pun selalu berprasangka baik kepada Allah dan semangat dalam beramal, karena dia tahu Allah memiliki nama Al-Mu'min, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan amalannya. Iya, karena Allah pasti menepati janji surga, janji keamanan dari api neraka. Iya. Begitu pula nama Allah As-Sadiq, Allah yang maha benar. Maka terkandung di dalamnya Allah maha menepati janjinya. Maka seorang yang beramal, dia tidak khawatir sedikit pun amalannya akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, orang yang berbuat keburukan, maka balasan kepadanya adalah balasan yang setimpal. Karena Allah maha benar. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada orang berbuat keburukan sekalipun. Dia tidak dizalimi. Balasan kepadanya itu setimpal dengan perbuatannya, tidak akan lebih daripada itu. Dan Allah akan mengampuni kalau dia benar-benar bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga janji Allah Azza wa Jalla. Itu juga janji Allah. Allah akan mengampuni orang-orang yang bertobat. Sehingga orang yang berbuat kesalahan, hendaklah dia ingat Allah memiliki nama Al-Mu'min As-Sadiq. Al-Mu'min As-Sadiq. Allah tidak mungkin untuk tidak mengampuninya kalau dia benar-benar bertobat. Begitu pula orang yang berdoa. Orang yang berdoa harus yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah gak mungkin menyalahi janji. Bukankah Allah telah berjanji, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Jadi saat kita berdoa harus yakin Allah akan kabulkan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu akan dikabulkan. Jadi itu pandangan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, memandang diri kita, pandanglah dengan penuh kekurangan. Pandanglah dengan penuh kekurangan. Sehingga kalau doa kita belum dikabulkan, maka yang kita salahkan diri kita. Jangan Allah kita salahkan. Kalau hidup kita banyak kesulitan-kesulitan, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Pandang Allah dengan prasangka baik, pandang diri kita dengan prasangka buruk. Mungkin masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, banyak kewajiban yang belum kita tunaikan, sehingga banyak kesulitan hidup kita dan doa-doa kita belum juga dikabulkan. Baik, jemaah sekalian, ini makna yang terkandung atau konsekuensi yang terkandung di dalam dua nama Allah ini, Al-Mu'min dan As-Sadiq. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.